Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Pemirsa Zakat TV yang berbahagia, kita bertemu kembali dalam kesempatan yang berbahagia ini. Dan saya ingin mengumpulkan sebuah hadis Nabi yang tentu mengingatkan kepada kita di dalam kehidupan ini agar kita tetap waspada, hati-hati 5 hal sebelum datang yang 5. Hati-hatilah, jagalah 5 perkara sebelum datang yang 5. Kata Rasul mengatakan, igtanim khomsan qabla khomsin. Syababaka qabla haramika, wasihataka qabla sakomika, waginaka qabla fakrika, wahayataka qabla mautika, waparogoka qabla suglika. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW mengingatkan kepada umatnya semuanya. Hendaklah, jagalah, hati-hatilah 5 perkara sebelum datang yang 5. Yang 5 itu tentunya pemirsa Zakat TV yang berbahagia. Yang pertama tadi katakan adalah sehatmu sebelum sakit, atau mudamu sebelum tua. Nah ini Rasul mengingatkan, syababaka qabla haramika, mudamu sebelum tua. Rasul mengingatkan kepada para pemuda. Nah ini, karena pemuda itu sedangnya, tenaganya sedang kuat, pikirannya sangat tajam, dan juga keinginannya sangat menggelora. Nah, diingatkan oleh Rasulullah, wahai pemuda, jagalah kemudaanmu, isilah kemudaanmu itu dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang bermanfaat. Karena pemuda ini akan menjadi orang yang hidup setelah meninggalkan kemudaannya. Maka dikala saat muda ini bekerja keras, bekerja ikhlas, nah itu, bekerja tuntas, dan bekerja yang selalu dengan memakai ilmu pengetahuan. Jangan sekali-kali bekerja tanpa ilmu. Oleh karena itu, pemuda mendapatkan perhatian khusus dari Rasulullah SAW. Bahkan sampai disebutkan pada nomor 1-nya itu khusus untuk pemuda. Karena memang pemuda adalah generasi yang akan datang. Pemuda adalah harapan yang akan datang. Bila pemudanya hari ini memlek, bila pemudanya hari ini tidak giat, bila pemudanya hari ini tidak kreativitas, tidak punya kegiatan yang cukup dengan sempurna dan baik, maka bagaimana nanti setelah hilang kepemudaannya tinggal datang tuanya. Makanya persiapan di masa muda, terutama persiapan untuk dirinya sendiri, persiapkan untuk dirinya sendiri sebelum nanti menjadi perhatian untuk pendampingnya sendiri. Karena pemuda mungkin belum memiliki kewajiban kecuali bagaimana menguatkan dirinya agar menjadi orang yang kuat dengan segala keilmuan bagi pemuda itu sendiri. Maka saya yakin bila pemuda bangkit, bila pemuda kreatif, bila pemuda rajin, bila pemuda sungguh-sungguh, dan bila pemuda itu sangat jauh pandangannya ke depan dengan mempersiapkan hari ini, maka dikala datang ketuaan di dalam ketika datang masa tua, maka sudah siap apapun yang terjadi karena sudah disiapkan sejak mudanya itu. Jangan sekali-kali pemuda bangga bahwa aku adalah anak bapakku, dan yang lebih bagus adalah
Aku adalah aku. Inilah aku yang sebenarnya, bukan siapa bapakku. Oleh karena itu, pemirsa Zakat TV yang berbahagia, ada bagusnya perhatian kepada pemuda dari orang tua pun menjadi cukup besar perhatiannya. Sokong para pemuda untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat baik. Misalnya olahraganya, siapkan sarana untuk para pemuda. Siapkan tempat belajarnya yang cukup, yang bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya bagi pemuda. Kemudian juga perpustakaannya misalnya. Segala fasilitas di sekolah para pemuda, di masyarakat para pemuda, di rumah para pemuda. Terus isi kemudaan Anda dengan hal-hal yang baik untuk persiapan di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, pemirsa Zakat TV yang berbahagia adalah sehatmu sebelum sakit. Kata Rasulullah, hati-hatilah ketika kalian sedang sehat, sehingga nanti ketika datang sakit, bagaimana ini? Maka manfaatkanlah ketika sedang sehat. Walaupun banyak saya lihat di masyarakat, ketika sehat itu mereka melakukan apa saja, seolah-olah dia akan sehat selamanya. Padahal nanti bila sakitnya datang kepada dirinya, maka di situ kesehatan menjadi tidak mendukung, tidak menjadi bagian, karena betapa melalaikan kesehatan ketika Allah beri kesehatan itu. Oleh karena itu, sehat ini mahal harganya. Sehat ini luar biasa nilainya. Maka jadikanlah kesehatan untuk lebih banyak berkreatif. Banyak membaca itu sedang sehat. Banyak menolong orang lain itu sedang sehat. Banyak belajar itu sedang sehat. Banyak memberikan wawasan kepada adik-adiknya itu sedang sehat. Memberikan ilmu itu sedang sehat. Memberikan sodako itu sedang sehat. Jadi manfaatkan kesehatan sebelum datang penyakit. Kalau sudah datang penyakit, bagaimana itu bekerjanya orang yang sakit? Orang yang sakit sudah tidak mampu lagi bekerja, tidak lagi mampu belajar dengan sungguh-sungguh. Orang sakit hanya merasakan, hanya merintih dengan kesakitannya. Namun apabila ketika sehatnya diisi dengan hal-hal yang baik, dengan segala aktivitas yang bermanfaat, dikala datang sakit, tinggal menikmati bagaimana rasanya nikmat sehat. Karena nikmat sehat itu dirasakan sedang sakit. Pemirsa Zakat TV yang berbahagia, marilah kita perhatikan yang akan lewat satu ini. Terima kasih. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Tadi saya paparkan bahwa sehat betapa berharganya. Kesehatan berharga nilainya. Tidak bisa diganti dengan yang lain. Maka oleh karena itu, kesehatan. Sedang kita sehat, manfaatkan kesehatan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Sehingga apabila datang sakit, kita sudah menyiapkan dengan semaksimal mungkin tadi itu. Kemudian yang ketiga, pemirsa Zakat TV yang berbahagia adalah kayamu sebelum miskin. Orang kaya bisa melakukan apa saja dengan kekayaannya. Tapi jangan lupa, kekayaan yang diamanatkan Allah kepada orang-orang yang kaya itu tentu untuk dimanfaatkan kepada jalan-jalan
yang lebih baik, yang lebih sempurna, yang sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering kita memperhatikan orang-orang kaya dengan segala kekayaannya mereka gunakan di jalan-jalan yang tidak benar, misalnya untuk bermaksiat, untuk melakukan kedurhakaan-kedurhakaan. Karena mau apa sih orang kaya ini? Mau melakukan apapun, orang kaya itu kan berpeluang. Karena uang banyak, uang berlipat, uang sangat banyak untuk dimanfaatkan. Maka apabila kekayaan dimanfaatkan kepada yang tidak positif, maka akibat ketika datang kemiskinan tidak akan bisa berbuat apa-apa. Marilah kita orang-orang kaya, marilah orang-orang agnia, marilah orang-orang yang goni, yang kaya, yang betapa banyak kekayaannya itu, manfaatkanlah kekayaan itu di jalan Allah. Misalnya ada anak yang perlu dibantu, baik di rumah sakit, di jalan, dimanapun, kita mungkin dengan kekayaan kita akan bisa menolong mereka. Atau misalnya ada seorang ibu yang ingin melahirkan dengan tidak punya biaya, maka kekayaan itu mungkin untuk dimanfaatkan di situ. Atau misalnya ada jembatan yang runtuh, ada sekolah yang hancur, ada masjid yang perlu dibantu, maka mumpung kaya itulah, manfaatkan kekayaan agar kekayaan dapat dinikmati oleh semua yang merasakannya. Maka jadilah dengan kekayaan itu bermanfaat untuk semuanya. Karena sebenarnya orang kaya itu merupakan amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanat dari Allah. Allah memberikan kekayaan kepada orang-orang yang diberi kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu kekayaan itu diperoleh dengan cara-cara yang baik. Karena banyak orang yang kaya, hartanya bertumpuk, mobilnya banyak, rumahnya berjejer. Tapi kadangkala dia tidak pernah merasa menikmati dengan kekayaannya itu. Selalu gelisah, selalu resah. Mengapa? Karena mungkin dia jarang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyatakan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, berzikirlah kepada Allah. Maka bila berzikir kepada Allah, hati menjadi tentram. Bagaimana orang kaya berzikir kepada Allah? Bagaimana orang kaya sholatnya khusyuk kepada Allah? Bagaimana orang kaya menginfakkan hartanya di jalan Allah? Bagaimana orang kaya mengeluarkan zakatnya di jalan Allah? Bagaimana orang kaya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang tidak kaya? Karena dia disebutkan kaya, karena memang ada yang tidak kaya. Bayangkan, kalau kaya semuanya sedunia, tidak ada istilah mana yang kaya, mana yang miskin. Makanya ada yang kaya itu, karena ada yang miskin. Maka orang-orang kaya mesti memperhatikan orang-orang yang miskin. Pemirsa Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah hidupmu sebelum mati. Kita sedang hidup ini, sedang menikmati udara, sedang minum, sedang melakukan sesuatu, sedang hidup. Maka ingatlah, orang hidup itu pasti akan mati. Allah mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Setiap yang hidup pasti akan mati. Hei, yang hidup, ingat, Anda sedang apa? Yang hidup, sedang apa Anda? Jawab, saya sedang menunggu kematian. Mengapa mengatakan sedang menunggu kematian? Karena memang orang yang hidup itu pasti akan mati. Tidak akan ada mati kalau tidak ada hidup. Maka Rasul mengingatkan, jagalah hidupmu itu, jagalah kehidupan itu sebelum datangnya kematian. Maka mumpung kita masih hidup, bekerjalah semaksimal mungkin. Mumpung masih hidup, berbuatlah dengan berbuat yang sangat bermanfaat, baik bagi diri kita maupun bagi masyarakat. Bukankah manusia yang baik itu adalah manusia yang sangat bermanfaat bagi dirinya dan bagi lingkungannya.
Maka hidup yang tidak tahu umur kita mau kapan, berapa lama hidup ini, semua tidak ada orang yang tahu. Kalau ada orang yang bertanya kepada saya, maukah Anda diberitahu tentang batas kematian atau tidak? Lebih baik Anda diberitahu tentang kematian atau tidak? Coba bagaimana pemirsa Zakat TV yang berbahagia? Apa jawaban pemirsa bila ada pertanyaan, lebih baik diberitahu kematian atau tidak? Maka tentu jawabannya tidak ada manfaatnya dua-duanya. Gitu. Tadi pemirsa ada yang mengatakan lebih baik diberitahu. Kalau diberitahu, dunia tidak akan ramai. Dunia akan sepi. Mengapa? Orang mengatakan, minggu depan saya mati. Besok saya mati. Mengapa harus mengantor segala macam? Karena saya sudah tahu jadwal-jadwal kematian. Maka Allah rahasiakan kematian itu kepada yang hidup. Maka kita banyak melihat, ada orang yang sedang minum sehat walafiat, tiba-tiba diumumkan inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Orang yang mendengarkan pengumuman itu tersentak dia. Mengapa? Dia masih muda. Dia tidak ada sesuatu keluhan apa-apa. Dia sehat. Kenapa mati? Nah, begitulah pemirsa Zakat TV yang berbahagia. Bila Allah menghendaki mengambil nyawa orang yang hidup, maka Allah tidak memberitahukannya. Namun, pemirsa Zakat TV yang berbahagia, bila tidak diberitahu, manusia itu suka lupa. Rasa hidup itu masih panjang. Rasa hidup itu masih jauh ke depan. Padahal ajal sudah mendekat. Maka kehidupan yang diberikan oleh Allah sebelum datangnya kematian, kita manfaatkan. Badan kita manfaatkan, jiwa kita manfaatkan, pikiran kita manfaatkan, semua fasilitas sedang hidup itu kita manfaatkan. Oleh karena itu, hidup yang diberikan Allah kepada kita sebagai anugerah. Kita bisa menghirup udara dengan sebaik-baiknya. Dan kita bisa memanfaatkan apa yang ada di lingkungan kita. Karena memang kita mumpung masih hidup sebelum innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Itulah paparan yang saya sampaikan, dan mari kita simak yang satu ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Pemirsa Zakat TV yang berbahagia, mari kita teruskan pembahasan yang tadi. Tadi kita telah membahas bahwa jagalah hidupmu sebelum mati. Dan yang kelima adalah jagalah santaimu sebelum sibuk. Di ketika kita santai, ketika kita banyak peluang, maka manfaatkan peluang-peluang itu. Karena nanti ketika datang kesibukan, maka kesibukan itu akan mengganggu ketenangan kita, akan mengganggu apa yang kita lakukan. Karena datang kesibukan. Untuk sholat berjamaah saja, ketika banyak waktu akan leluasa memanfaatkannya, menggunakannya. Mungkin ke masjid lebih awal, sebelum azan berkumandang lebih awal datang. Kenapa? Karena sedang santai, tidak banyak perkara-perkara halal yang menghalangi kehidupan saya. Namun ketika sudah dalam kesibukan, mungkin yang biasanya berjamaah di masjid, karena sibuk, sekarang berjamaahnya di rumah. Dan masih beruntung pemirsa Zakat TV yang berbahagia, masih bisa berjamaah di rumah karena sedang sibuk. Dan kalau datang super sibuk lagi, tetap sholat jangan sampai dilakukan. Maka lakukanlah, kerjakanlah segala aktivitas mumpung kita punya peluang waktu yang sangat banyak. Walaupun ada suatu ungkapan,
Banyak orang yang rugi karena kesantaiannya. Banyak orang yang gagal dalam peluang waktunya. Mengapa? Karena tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, di dalam memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada pemirsa semuanya, terutama waktu senggang, waktu santai, isi kesenggangan, kesantaian itu dengan beramal soleh. Misalnya membaca Al-Quran. Jadi di kala senggang itu, manfaatkan sebaik-baiknya sebelum datangnya kesibukan. Karena kesibukan itulah yang akan memotong segala peluang, akan memutuskan segala peluang. Maka betul-betul Rasulullah SAW mengingatkan kepada umatnya agar hidup lebih bermakna, lebih bernilai, lebih berkualitas, dan lebih bermanfaat. Jadi memang hadis Nabi yang apabila kita simak lebih mendalam, betapa sayangnya Rasul kepada kita, betapa cintanya Rasul kepada umatnya. Jangan sampai umatnya itu keluar dari aturan-aturan, dari kewajiban-kewajiban yang telah digariskan oleh Al-Quran, oleh As-Sunnah, oleh hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya ingin mengingatkan kembali bahwa 5 hal tadi yang harus diperhatikan oleh umat Muhammad ini adalah yang pertama, mudamu sebelum tua. Dan pasti orang tua itu pernah muda. Dan yang muda belum tentu tua. Oleh karena itu, orang-orang yang muda-muda ini persiapkan untuk di masa tua. Karena masa tua, masa yang menunggu masa muda. Masa muda menentukan masa tua. Masa muda akan dapat dimanfaatkan hasil kerja di masa muda setelah masa tua, di saat datang masa tua. Dan memang masa muda, anak-anak muda banyak yang kurang memanfaatkan fasilitas di saat sedang muda itu. Makanya betapa Rasulullah sayang kepada para pemuda. Muda dalam usianya, muda dalam pikirannya, muda dalam wawasannya, dan muda dalam peluang-peluang kesempatannya. Maka bila dipersiapkan dengan sebaik-baiknya di masa kemudaan itu, begitu datang masa tua, siap menghadapinya. Kemudian pemirsa Zakat TV yang berbahagia, juga sehatmu tadi yang dikatakan, sehat luar biasa. Banyak orang yang menyia-nyiakan kesehatan. Banyak orang menyia-nyiakan dalam kesehatan. Maka kesehatan yang telah Allah berikan, jaga, pelihara, isi, manfaatkan, gunakan dengan sebaik-baiknya. Karena memang sehat itu mahal harganya. Sehat itu luar biasa nilainya. Kalau disia-siakan di kala sakit, apa makna sehat di kala sakit? Tapi kalau sungguh-sungguh di kala sehat, bagaimana menikmati sehat itu justru di masa sedang sakit. Dan juga kayamu sebelum miskin. Nikmat kaya dirasakannya di saat miskin. Maka banyak orang yang miskin berangan-angan yang sangat jauh. Saya akan kasih kau 1 juta. Karena ada yang minta-minta ke rumahnya. Saya akan kasih kau 1 juta kalau nanti saya sudah kaya. Mengapa bicara begitu? Karena memang tidak ada apa-apa yang diberikan. Dengan tidak ada apa-apa, maka dia menghayal bagaimana menjadi orang yang kaya itu. Maka dia terucap, kalau saya kaya akan saya kasih 1 juta. Tapi orang kaya juga kadangkala tidak mengungkapkan, tidak memanfaatkan kekayaannya. Padahal justru anugerah menjadi orang kaya menjadi bagian dari yang harus dimanfaatkan oleh orang tersebut. Demikianlah paparan kami, paparan saya yang dapat saya sampaikan, yang 5 perkara, yang 5 hal, jagalah 5 hal sebelum datang yang 5. Mudah-mudahan dengan 5 hal yang diungkapkan tadi ada guna dan manfaat, khususnya bagi saya sendiri, umumnya bagi
pemirsa Zakat TV yang berbahagia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.